Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah pada malam hari ini, dan ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Suli. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, karena diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami minta agar Tuhan sendirilah yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir, supaya kami dapat mengerti, menghayati, dan melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Kuasailah kami semua Bapa, agar ibadah ini layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 25 hingga ke 32. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jika aku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat, mari kita menyanyi Gita Bakti 8, Kulayangkan Mataku. Kulayangkan mataku ke arah gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan dan sekaligus untuk mempersiapkan bacaan kita dengan membuka kitab kudus Perjanjian Lama dari kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami baca dan yang menjadi landasan persekutuan kami, yang menuntun kami kepada ketaatan dan kesetiaan, agar di dalam sepanjang kehidupan kami ini kami selalu mencari Tuhan dan menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu lah yang akan menerangi hati kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami baca. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, dari Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Allah menyatakan demikian. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, dengan jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Tuhan, Tuhanku, mataku tertuju padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku.
lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam hari ini, Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang akan mengangkat tema carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Itulah tema renungan kita yang diambil dari ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ini adalah mazmur dari Daud, dan mazmur ini sebagai tanda keyakinan, ungkapan keyakinan dan ungkapan iman, serta pengakuan kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya penolong dan Tuhan satu-satunya penyelamat. Dan mazmur ini biasa atau lazim disebut sebagai mazmur petang. Mengapa ada mazmur petang? Mazmur 141 ini adalah merupakan suatu doa permohonan yang disampaikan oleh Daud pada saat dia dilawan atau diganggu oleh putranya, yaitu Absalom. Absalom bersama dengan bangsa Israel, kerajaan yaitu di bagian utara, mengadakan kudeta untuk menurunkan Daud dari tahta kerajaan. Absalom tidak menyetujui dan tidak senang kalau Daud terus-menerus memerintah. Oleh sebab itu harus diganti. Dalam pergantian inilah maka Absalom putra Daud itu maju bersama dengan bangsa Israel di bagian utara. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang paling berbahaya, karena di antaranya ayah akan berperang melawan anak, atau sebaliknya anak akan berperang melawan ayahnya karena kekuasaan dan karena kedudukan. Melihat tentang peristiwa ini, bahwa Daud itu tidak tega untuk berperang melawan putranya sendiri. Oleh sebab itu dia meninggalkan istana. Dia juga meninggalkan Yerusalem yang ada bait Allah di situ, dan pergi ke tempat yang sunyi keluar dari Yerusalem. Dan di sanalah dia akan tinggal di dalam
suatu kemah yang terbuat dari kulit binatang. Dalam hal inilah bahwa ketika dia menyampaikan persoalan ini dan pergumulannya, dikatakan dalam ayat 1, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, dan biarlah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Jadi Daud ini memohon kepada Tuhan supaya dia mendengar apa yang telah disampaikan dan juga apa yang dia minta kepada Tuhan dalam permohonan ini, dalam doa. Dan di dalamnya bahwa Daud ini tidak seperti biasa, bahwa dia mempersembahkan korban ukupan yang dilakukan di dalam bait Allah. Tetapi ini dia tidak mempersembahkan korban ukupan berupa kemenyan dan juga berupa tentang ramuan-ramuan lainnya, tetapi yang sebagai kemenyan atau korban ukupan adalah doanya sendiri, permohonannya sendiri yang disampaikan kepada Tuhan. Dan pada waktu dia menyampaikan kepada Tuhan tentang doa yang disampaikan kepada Tuhan itu, dia mengangkat kedua tangannya. Apa arti daripada tangan Daud yang diangkat? Dia memohon kepada Tuhan dan meyakini bahwa satu-satunya Tuhan atau satu-satunya Allah yang bisa menolong, bisa melepaskan, dan bisa untuk menyertai dan meluputkan Daud. Dan inilah dia mengangkat tangannya sambil berdoa. Itu pun juga disebut sebagai persembahan ukupan. Tapi dia tidak mempersembahkan tentang apapun berupa kemenyan dan persembahan lainnya, tapi doanya adalah persembahan. Dalam hal ini dia melihat dan mengakui sehingga dia memohon kepada Tuhan. Ada permohonan Daud yang dikatakan di dalam ayat 3, bahwa di dalam ayat 3, "Awasilah mulutku ya Tuhan, jagalah pintu bibirku." Jadi ini adalah ungkapan Raja Daud di hadapan Tuhan sebagai bukti dan sebagai tanda bahwa Daud sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mengapa Daud memohon kepada Tuhan supaya mengawasi mulutnya? Bisa saja kalau Daud dengan emosi, dia sebagai raja dan dia bisa mengutuk orang, dan dia bisa juga mencaci maki anaknya, dan dia bisa juga untuk memfitnah orang. Tetapi dalam hal ini, baik kutuk maupun fitnah dan kata-kata yang menyakitkan, Daud tidak suka untuk melakukan itu. Maka dia meminta kekuatan dan kemampuan agar Tuhan menjaga dan mengawasi tentang mulutnya itu, supaya dia tidak mengeluarkan hal-hal yang menyengsarakan manusia. Kemudian dia mengatakan bahwa jagalah pintu bibirku. Dalam hal ini segala sesuatu, karena mulut atau bibir ini, apa yang keluar dari mulut atau bibir ini bisa saja untuk menyenangkan dan bisa saja untuk tidak menyenangkan. Kalau bibir dan mulut mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata caci maki, dan juga untuk emosi, maka hal itu siapa yang mengucapkan? Dan inilah yang dijaga oleh Daud. Ungkapan seperti itu adalah ungkapan orang fasik. Tetapi Daud tidak akan mengikuti tentang hal-hal
yang telah dilakukan oleh orang fasik, tetapi dia benar-benar apa tujuannya, bibir dan mulut yang ada pada Daud ini. Daud memahami bahwa mulut yang ada padanya beserta dengan bibir adalah untuk pertama, yaitu untuk memuliakan Allah. Kemudian mulut dan bibir untuk memberkati orang. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyengsarakan dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan, karena Daud sebagai orang benar yang takut akan Tuhan dan setia kepada firman Allah dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan Daud ini, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi dan juga menjaga dan memelihara, dan Daud akan dilindungi oleh Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bukanlah berarti bahwa Daud sudah bebas dan Daud sudah tidak ada lagi tentang pergumulan. Tetapi di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa ada perangkap dan ada jerat, dan perangkap-perangkap ini yang dipasang, pertama dipasang oleh Absalom dan dipasang oleh orang-orang lain, bagaimana menurunkan Daud dari kedudukannya sebagai raja. Dan juga di dalam perangkap ini dan juga jerat inilah yang sangat mencelakakan, bisa membawa kepada maut dan kepada malapetaka. Tapi bagaimana sikap Daud dalam menyikapi tentang sikap manusia, sikap orang fasik, sikap orang jahat, dan tentunya sikap orang jahat yang ingin mencelakakan sesamanya manusia, terutama mencelakakan orang benar dan jujur. Semuanya itu berasal dari iblis. Dan siapa yang dimasuki oleh iblis itu akan melakukan kejahatan. Tetapi sebaliknya, Daud ini bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia ingin supaya Tuhan menopang dan Tuhan akan hadir, Tuhan campur tangan menurut Daud, supaya tidak terjadi peperangan dan pertikaian antara anaknya yaitu Absalom dan bangsa Israel lainnya. Dalam hal ini juga dikatakan bahwa Daud sebenarnya untuk menyatakan, untuk mengasihi anaknya, dan sekaligus semua persoalan itu bukanlah tidak mungkin kalau Daud menggerakkan pengikut-pengikutnya untuk mengangkat perang dan juga perlawanan. Tetapi segala persoalan dan juga pergumulan dibawa kepada Tuhan. Mengapa Daud membawa kepada Tuhan? Karena Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya tentang pelindung. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi dia akan mengangkat dan membawa kepada suatu masa depan, yaitu pengharapan dan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi marilah kita belajar kepada Raja Daud yang membawa semua persoalan kepada Tuhan dan mengundang Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Dalam kehidupan kita pada saat ini, kita juga diperhadapkan dalam berbagai-bagai tantangan dan juga berbagai-bagai jerat atau perangkap-perangkap. Jerat atau perangkap yang disediakan oleh orang-orang yang tidak suka bagi kita, bukan hanya
dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi orang seiman pun juga bisa melakukan demikian karena tidak suka seperti Daud. Kalau kita terus menerus untuk menjadi pemimpin dalam gereja, baik sebagai diaken dan juga sebagai penatua dan pengurus-pengurus lainnya dalam kehidupan berjemaat, selalu ada perangkap-perangkap, selalu ada tentang jerat itu untuk ingin menghentikan supaya tidak bisa melayani. Namun dalam apa yang telah disampaikan oleh Daud yang merupakan suatu teladan bahwa segala sesuatu yang telah diterima dan dilakukan baik sebagai raja, sebagai imam dan nabi, sebagai pendeta dan juga sebagai diaken dan penatua dan pengurus-pengurus di dalam gereja dan lain sebagainya, bukannya mau-maunya manusia, bukanlah keinginan manusia, tetapi atas petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang mengangkat dan Tuhan juga akan menjaga. Oleh sebab itu wajiblah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dalam menghadapi tentang jerat dan perangkap-perangkap ini, supaya kita tidak masuk dan tidak celaka, karena Tuhan menjaga dan Tuhan yang melindungi kita. Bisa saja menjadi perangkap dan juga menjadi jerat seperti uang dan kedudukan, kekayaan yang bisa membuat kita untuk meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada pelayanan karena ingin memiliki uang banyak, memiliki kedudukan. Akhirnya Tuhan dinomor duakan, dan apa yang akan terjadi? Kita meninggalkan tentang kesetiaan dan ketekunan kepada Tuhan dan berubah untuk menjadi orang yang fasik karena ikut di dalam sedap-sedapan, yaitu apa yang menyenangkan yang dilakukan oleh orang fasik. Tapi Daud bahwa jagalah aku dari sedap-sedapan ini dan tidak mau aku makan dan tidak mau sentuh apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik atau orang jahat ini. Dan bisa juga penderitaan, sakit, penyakit yang menjadi perangkap-perangkap ini, supaya di dalamnya dan juga jerat bagi kita untuk membuat kita meninggalkan persekutuan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, sehingga berubah setia kepada Tuhan. Namun apa yang telah terlihat ini, marilah kita belajar kepada Daud dan juga mengambil contoh yang dilakukan oleh Daud, bahwa walaupun dalam keadaan yang susah, yang tidak memungkinkan, tapi semua persoalan dan pergumulan dibawa kepada Tuhan. Begitulah dalam kehidupan kita, bisa juga sebagai jerat dan juga sebagai perangkap-perangkap ini yang ingin mencelakakan, termasuk di dalamnya dalam situasi dan kondisi sekarang ini, bahwa ada tentang perangkap-perangkap itu, yaitu corona atau virus COVID. Sehingga dalam hal ini, walaupun itu Cina atau Tiongkok yang memiliki teknologi yang tinggi, yang menguasai teknologi di atas muka bumi ini, tetapi ketika berhadapan dengan COVID, dia tidak berdaya karena dia mengandalkan teknologi. Oleh sebab itu hanya Tuhan yang bisa mengatur dan bisa menghentikan. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa itu juga yang dihantam oleh COVID dan corona, sehingga tidak berdaya. Kekuatan sudah menjadi silang.
Dan masih banyak lagi negara-negara yang mengalami demikian. Belajar daripada itu bahwa janganlah kita andalkan ilmu pengetahuan, janganlah kita andalkan teknologi, janganlah kita andalkan kekuatan dunia, dan juga janganlah andalkan tentang kekuatan manusia. Tetapi datanglah kepada Tuhan, tempatkanlah Allah di dalam kehidupan, dan carilah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan, hanya Tuhan yang bisa melindungi, dan hanya Tuhan yang berkuasa untuk menjamin kehidupan ini. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Hanya orang beriman yang mengandalkan Tuhan akan mendapat perlindungan dan mendapat keselamatan. Rasul Petrus juga yang mengingatkan orang Kristen pada abad pertama dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Dia yang memelihara kamu. Jadi dua ayat ini baik dari Yeremia dan surat 1 Petrus cukup memberi kekuatan dan pengharapan bahwa satu-satunya penolong dan satu-satunya penyelamat, satu-satunya pelindung adalah Allah. Dan berkat-berkat Tuhan karena iman dan keyakinan ini nyata dalam kehidupan kita sampai kepada saat ini. Kita sebagai warga gereja GBI Menara Kasih mendapat pertolongan Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa beribadah dan bersekutu dan melakukan segala sesuatu dan berada dalam semangat yang baru, kekuatan, karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan dan jaminan dari Tuhan. Kita tidak menjalani hidup ini secara sendirian, tetapi kita jalani bersama dengan Tuhan. Siapa yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, akan dilindungi dan diselamatkan. Oleh sebab itu, jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Segala perkara bawalah kepada Tuhan dan undanglah Tuhan dalam kehidupan, karena Tuhanlah yang memimpin masa depan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aminkan firman Tuhan dan kita menyanyi dari nyanyian kita bakti nomor 230 bait 1 dalam bimbang dan resah. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Terpujilah namamu Bapa di surga, yang telah menyatakan kasih setiamu, yang hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing kami mendalami kekayaan firman-Mu. Firman-Mu yang mendidik kami dan mengajar kami agar kami selalu mencari Tuhan dan juga berharap kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Maka Roh Kudus-Mu akan mendorong kami sehingga ketekunan dan juga ketaatan kami miliki sampai kepada akhir hidup kami. Bapa Surgawi, berkatilah persekutuan yang ada di GPIB Menara Kasih supaya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Berkati para hamba-hamba-Mu yang Engkau utus ke tengah-tengah GPIB Menara Kasih, mulai dari para pendeta dan keluarganya, diaken dan keluarganya, penatua dan keluarganya, pengurus ke-6 pelayanan kategorial dan keluarganya, panitia dan keluarganya, komisi dan keluarganya. Tuhanlah yang menopang mereka, Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada mereka, dan Tuhan memberikan semangat dan ketekunan agar mereka boleh hidup dengan penuh sukacita menjalankan tugas yang Engkau percayakan kepada mereka, dan buah pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu bagi jemaat GPIB Menara Kasih. Kami mohon Tuhanlah yang memberkati keluarga mereka, memberkati anak mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, dan memberkati tentang rencana mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, menjauhkan dari sakit penyakit, agar mereka dapat hidup dengan penuh sukacita dan menikmati segala kebaikan Tuhan dari tengah-tengah keluarga mereka. Nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa kepadamu buat jemaat GPIB Menara Kasih yang saat ini dalam pergumulan, yang sedang menggumuli anaknya yang akan melanjutkan historinya. Tuhan topang mereka, dan Tuhan akan turut bekerja dan menunjukkan kepada mereka sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan tetapi mendapat sekolah dan meyakini adalah Tuhan sumber segala berkat. Begitupun juga yang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Tuhan bekerja melalui obat-obatan dan tangan dokter agar mereka memperoleh kesembuhan dan memperoleh kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepadamu bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan fisik juga kekuatan iman di dalam menjalani masa tuanya, agar mereka dapat semakin hari makin kuat untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat janda duda, anak yatim piatu. Tuhanlah yang memelihara mereka dan menyediakan berkat-berkat-Mu kepada mereka, agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam menjalani hidup ini, karena Engkau selalu menyediakan bagi mereka dan memelihara mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan bagi saudara setanah air kami yang dilanda COVID dan juga dalam jumlah yang cukup besar. Maka kami mohon Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang menjamah baik dalam keadaan positif maupun yang dalam keadaan perawatan. Tuhan ulurkan tangan-Mu dan menyediakan obat-obatan bagi mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan dan memperoleh kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Dan berikanlah hikmat kepada pemerintah bangsa dan negara kami dalam mengatasi tentang
COVID dan Corona ini, dan baik melalui PSBB dan upaya-upaya lainnya, Tuhan berkati agar semuanya ini membawa hasil dengan baik, dan kami leluasa untuk memuliakan nama-Mu. Singkirkanlah penyakit Corona dari tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB Menara Kasih. Singkirkanlah penyakit Corona dari keluarga-keluarga jemaat GPIB Menara Kasih, dan bentengilah dengan kuat kuasa-Mu agar mereka hidup dengan aman dan tenteram, menikmati berkat yang berlimpah-limpah dan pertolongan Tuhan. Mereka meyakini adalah Tuhan sumber segala berkat. Bapa surgawi, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi saudari Jessica Sirai yang saat ini dalam pemeriksaan dan juga menjalani tindakan. Kami mohon Tuhanlah yang menjamah, Tuhan yang turut bekerja, memegang tangan Jessica dan juga para medis, dan memberkati semua sarana-sarana, menyediakan obat-obatan agar dengan pertolongan Tuhan maka Jessica memperoleh kesembuhan dan memperoleh kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi panitia pembangunan aula GPIB Menara Kasih yang saat ini sedang menggalang dana, maka Tuhan topang, Tuhanlah yang menyediakan segala-galanya, bahkan memberkati para pekerja-pekerja agar dengan pertolongan Tuhan bangunan aula GPIB Menara Kasih ini dapat selesai sesuai dengan kehendak Allah, di dalamnya nama-Mu dimuliakan. Bapa surgawi, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan talenta, agar mereka hidup dengan penuh sukacita, mendapat berkat dan meyakini adalah Tuhan sumber segala berkat. Inilah doa permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya. Sebelum kita masuk di dalam pengucapan syukur, baiklah kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup PKB Filipi dengan judul lagu Yesus Jamah. Kepada vokal grup PKB Filipi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera. Siapa mau tolong waktu susah?
jatuh jumpa Juru Selamat. Dia ubahkan hidupku, ku takkan henti memuji Dia sampai akhir hidupku. He touched me, oh He touched me, and all the joy that filled my soul. Something heaven, and now I know He touched me and made me whole. Since I met His slave, Savior, since He cleaned and made me whole, I will never feel the palsy. My soul while eternity rolls. He touched me, He touched me, He touched me, and all that joy that filled my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Terima kasih atas puji-pujian yang telah dipersembahkan oleh PKB Filipi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 hingga ke 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kita menyanyi dari Gita Bakti 86 bait pertama dan kedua, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk memberikan persembahan kepadamu di dalam ibadah pada malam hari ini Bapa. Bapa di surga, kiranya Engkau sendiri yang akan mengatur segala uang persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu di muka bumi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti nomor 208, bait yang ketiga, tak ku tahu kan hari esok. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dipersilahkan duduk kembali, ibadah telah selesai.